Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kanal YouTube Edukasi Anak Indonesia. Karena sekarang ini lagi musim tanam tembakau, khususnya di daerah Sumeneb dan sekitarnya, termasuk umumnya di wilayah Madura. Jadi tidak ada salahnya jika kembali saya membedah lagu yang berkaitan dengan petani yang gigih dalam kegiatan menanam tembakau. Lagu ini judulnya adalah Sandorenang. Lagu ini ciptaan dari Bapak Braja Kusuma dan syairnya yang mengarang syair lagu ini adalah guru saya sendiri waktu masih SMA, yaitu Bapak Abid Rahim, atau dikenal dengan nama beliau Bapak Arah Jamali, singkatan atau akronim dari Abdur Rahim Jamali. Jadi lagu ini sangat pas jika kita telah kembali pada musim tanam tembakau pada kali ini. Kurang lebih lagunya seperti ini. Ka sandorenang cung ro cung kulung peko e olena ala kobre apelo koning. Jadi itu lagunya sangat sederhana sekali, tapi lagu ini ternyata ketika kita telaah lebih dalam dan lebih jauh lagi mengandung filosofi yang sangat dalam sekali. Jadi filosofi yang pertama, lagu ini mengajarkan atau mendidik, yaitu tentang kerja keras. Kerja keras seorang petani tembakau. Bisa dibayangkan seorang petani tembakau, jadi dia ngopeni dari awal, menanam benih bibit tembakau dari kecil, kemudian menyiram, merawat dari gangguan gulma, memberi pupuk, sampai kegiatan menanam. Ini merupakan usaha yang sangat ekstra berat sekali. Jadi kegigihan para petani tembakau dipotret, dilukiskan dalam lagu ini. Ala kobre aplokoning. Jadi ini menunjukkan kegigihan yang luar biasa. Itu di daerah yang masih ada persediaan air. Sudah berat. Apalagi di daerah yang sangat kekurangan air, tambah berat. Di daerah yang airnya melimpah, ya seorang petani tembakau itu harus menyiram 2 kali sehari. Merawat, memelihara dari gulma, memberi pupuk. Apalagi di daerah yang sangat kekurangan air. Apa tidak tambah luar biasa usaha ekstra para petani daun emas ini. Jadi jangan diharap para petani ini kulitnya kuning langsat
dan sebagainya. Tidak. Beliau-beliau ini hitam legam. Jadi subuh berangkat sudah mulai merawat tembakau tersebut. Jadi bisa dibayangkan kalau di daerah yang sangat sulit air, pasti beliau-beliau ini mencari sumber air yang jauhnya sampai beberapa kilometer. Kadang-kadang ada yang sampai membeli air. Betapa ekstra berat kerja keras beliau-beliau para petani tembakau ini. Jadi yang pertama itu melambangkan melukiskan tentang kerja keras para petani tembakau. Kerja keras. Yang kedua, lagu ini juga memberikan filosofi kepada diri kita tentang gotong royong, tentang kerjasama pada kultur masyarakat pedesaan. Chung rocung molong beko. Chung rocung itu artinya saling bantu antar tetangga, saling bantu antar penanam tembakau. Ini sering saya dapatkan dengan melihat dengan mata kepala sendiri. Keguyupan, kekeluargaan, kegotong royongan masyarakat pedesaan penanam tani tembakau. Jadi misalnya jika ada seorang petani besok mau manen tembakau, ya tinggal ngasih tahu sama tetangganya sesama petani tembakau. Maka beliau-beliau para petani lainnya itu akan kompak membantu, guyup, bergotong royong, membantu memanen para petani tembakau tersebut. Jadi ada dua makna filosofi di sini yang bisa kita petik. Yang pertama tentang kerja keras, semangat dari para petani. Yang kedua, keguyuban, kerjasama, gotong royong dari para petani. Semangat yang luar biasa. Ini mengajarkan kepada kita agar kita pantang menyerah dalam menjalani kehidupan. Meskipun betapa sulitnya untuk mencari air di daerah yang memang betul-betul kekurangan air. Bahkan terkadang tidak jarang kita temukan petaninya sendiri tidak mandi demi mengutamakan tanaman tembakaunya. Apa tidak pengorbanan yang luar biasa? Luar biasa. Jadi satu, mengajarkan kerja keras. Yang kedua, mengajarkan tentang gotong royongan. Yang ketiga, mengajarkan tentang pengorbanan. Berkorban kan? Dia rela tidak mandi, tapi dia memberikan kebutuhan air pada tembakau untuk menyongsong masa depan. Filosofi yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita iri, kita dengki pada beliau-beliau petani tembakau ketika beliau-beliau memanen sangat melimpah dari hasil yang beliau panen. Tapi di laun waktu bisa-bisa para petani tembakau juga nelongso. Ketika harga tembakaunya murah, maka yang disandangnya adalah rugi. Karena terkadang tak jarang tanah ada yang sewa, air beli, belum lagi pupuknya. Jadi memang harus berkorban. Padahal hasil untung apa rugi belum diketahui. Tetapi tekad untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, inilah yang menjadi landasan sehingga maju terus para petani tembakau. Jadi, kerja keras,
gotong royong, berkorban untuk masa depan. Inilah filosofi yang dapat kita petik, yang langsung kita petik dari lagu Sandurinang. Terus jika dia telah secara tersirat, maka lebih dalam lagi arti makna kias dari lagu ini. Jadi saya hanya fokus pada satu kata, yaitu Sandurinang. Ada apa dengan kata Sandurinang ini? Karena pada kaidah bahasa Madura hampir tidak ditemukan pemakaian kata Sandurinang dalam kehidupan sehari-hari, kecuali hanya pada lagu ini. Kata ini tidak pernah dipakai dalam bahasa pergaulan sehari-hari, tapi ternyata kata ini diselipkan dalam lagu Sandurinang. Ada apa dengan kata Sandurinang yang kelihatan asing dalam lagu ini? Jadi Sandurinang itu berasal dari dua kata, yaitu sandur dan wenang. Sandur itu adalah sebuah bentuk kesenian yang saat sekarang ini sudah hampir punah, bahkan bisa dikatakan punah. Sandur. Ada waktu saya masih kecil, sandur ini di Kecamatan Pasongsongan. Sandur itu adalah lantuan nan salawat, puji-pujian kepada Allah yang Maha Kuasa, sambil diiringi dengan tarian berdiri. Tapi musik yang mengiringinya adalah pakai musik mulut. Jadi ada beberapa orang berdiri. Ini biasanya dipakai dulu pada waktu ada rokatase. Rokatase ini. Tapi sekarang sudah saya tidak temukan lagi. Jadi ada beberapa orang berdiri, kemudian dari beberapa orang tersebut ada yang berzikir bersalawat. Nah, pengiringnya dari beberapa orang tersebut dengan mulutnya dia menirukan tabuhan gamelan. Ada yang jadi gendang, ada yang jadi gong dan sebagainya. Sehingga nampak kekompakan. Nih, sandur kesenian itu namanya sandur. Satunya katanya adalah Sang Yang Wenang, Allah Azza wa Jalla. Jadi sandur dan Sang Wenang, Allah yang Maha Kuasa. Jadi Sandurinang satu kata itu berasal dari dua, sandur dan Sang Yang Wenang. Ringkas Sandurinang. Nah, kata sandur ini masih bisa kita telah kembali. Sandur adalah lesan nandur. Jadi Sandurinang, sandur awalnya adalah sebuah kesenian tradisional di mana di dalamnya bersih pengucapan pelafalan puji-pujian kepada Allah, pelafalan salawatan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diiringi oleh musik-musik mulut, kesenian sandur itu. Nah, ketika kita bedah kembali, sandurnya ini sudah ada arti filosofi lagi. Sandur, lesan nandur ke Sang Yang Wenang. Sehingga arti dari Sandurinang adalah lesan nandur ke Sang Yang Wenang. Lesan nandur kasih wenang. Wenang adalah sifat Allah, Maha Wenang.
Allah bisa menciptakan sesuatu dan Allah bisa tidak menciptakan sesuatu. Itu wewenang Allah. Lesan itu adalah mulut. Nandur ini adalah berasal dari kata tandur. Apa tandur? Tandur adalah kegiatan petani ketika menanam padi di sawah. Itu nandur. Jadi sandurinang adalah lesan menanam. Nandur, lesan menanam, yang ujungnya adalah kepada Sang Hyang Wenang. Apa yang ditanam lesan? Yaitu puji-pujian kepada Sang Hyang Wenang. Bisa berupa zikir apa saja, baik zikir lisan ataupun zikir hati, salawatan. Termasuk ketika lisan kita memberikan hal-hal positif, nasihat-nasihat bijak, ini adalah sandur. Karena lisan kita digunakan untuk kebaikan. Jadi sandurinang adalah lesan nandur ka Sang Hyang Wenang, lesan nandur ka sebenang, lesan nandur kepada Gusti Allah yang Maha Kuasa. Apa tidak luar biasa? Nah, tandur apabila kita telah kembali, filosofinya juga sangat luar biasa. Tandur itu adalah petani menanam padi di sawah. Nandur. Ketika seorang petani menanam padi di sawah, dia tidak maju ke depan, tapi dia mundur ke belakang. Aneh kan? Seharusnya siapa saja yang mau maju harus ke depan, menyongsong masa depan. Tapi petani ketika nandur berbalik, dia mundur. Karena apa? Karena ketika dia maju ke depan, maka padi yang dia tanam diinjak kembali. Makanya dia harus mundur ke belakang. Jadi hakikatnya apa? Ketika seseorang mundur, itu tidak selamanya dia tidak menuju masa depan. Para petani mundur menanam padi di sawah karena dia ingin menggapai masa depannya agar padi yang ditanam bisa tumbuh untuk menghidupi para keluarganya dan kelebihannya bisa dijual untuk memberikan kontribusi pada masyarakat yang lain. Justru mundurnya para petani adalah melihat masa depan. Itu maknanya. Mengapa harus mundur? Makna mundur juga bisa kita telah agar kita jangan flashback ke belakang. Agar kita jangan melihat masa lalu. Apa tidak luar biasa para petani itu? Ketika kita menjalani kehidupan agar kita jangan menoleh ke belakang. Luar biasa kan? Jadi mundurnya para petani ketika beliau nandur tanaman padi justru untuk menggapai masa depan.
Ketika para petani mundur ke belakang, apakah dia melihat yang di belakang? Tidak. Dia tetap fokus pada pekerjaan yang menanam padi. Jadi dalam hal ini ketika kita menjalani kehidupan, jangan sampai kita melihat mundur ke belakang. Luar biasa filosofinya. Terus, apalagi filosofinya? Nandur atau tandur ini mengajarkan kesabaran. Mereka yang tidak biasa berjalan mundur, apa yang terjadi? Pusing. Bayangkan seorang petani padi, dia harus mundur ke belakang. Yang biasanya manusia itu berjalan normal, tapi dia mundur. Bayangkan seseorang yang terbiasa melihat ke depan, kemudian naik angkot, ternyata dia harus menghadap ke belakang. Ada yang mabok. Tapi petani enggak. Demi masa depan dia rela mundur. Mundur ke belakang. Melatih kesabaran. Di bawah sudah genangan lumpur sawahnya kan dialiri air. Harus jalan mundur lagi. Mengajarkan kesabaran. Nah, nandur juga apa? Nandur, mundur. Mundur identik dengan mengalah. Jadi nandur mengajarkan kepada kita untuk mengalah, mundur. Tapi apa tujuannya? Untuk menggapai masa depan. Jadi pada hakikatnya para petani tembakau dia telah mengalah, mundur. Tapi dia bukan berarti kalah, karena dengan mundurnya dia justru padinya bisa hidup. Kalau dia maju, pasti padinya kena injak. Ini mengajarkan filosofi adalah kita untuk mengalah untuk hal-hal lain yang lebih besar dalam menggapai masa depan. Apa filosofi yang tidak luar biasa? Sangat luar biasa. Belum lagi filosofi yang kita petik pada tanaman padi. Ketika padi tidak berisi, dia jumawa. Aku. Tidak ada orang lain selain aku. Ketika masih belum berisi. Mencerminkan filosofi seseorang ketika dia masih kurang berilmu, masih kurang berpengalaman. Yang lain tidak ada, yang ada hanya aku. Tapi lama-kelamaan padi filosofinya makin lama makin merunduk. Jadi filosofi padi, filosofi nandur padi ini juga bisa dipakai oleh para petani tembakau, para sandurinang tadi. Apa? Hendaklah ketika padinya sukses, apa tembakaunya sukses, mahal. Jangan sampai dia menyombongkan diri atas hasil yang dia peroleh. Karena dulu pada waktu saya masih zaman kanak-kanak dulu, ketika ada petani tembakau sukses, terkadang saya menemukan sendiri, melihat sendiri. Beli nasi, dia butuh nasi 1 piring, kadang-kadang dia pesan 5 piring, 4 yang tidak dimakan, 1 yang dimakan. Itu tempo dulu seperti itu. Pada waktu saya masih SD. Dulu minuman Sprite sangat mewah, minuman limun sangat mewah. Kadang-kadang untuk dibuat basuh ketika sudah makan. Jadi diharapkan dengan filosofi padi ini digabungkan dengan sandurinang petani tembakau agar para petani tembakau jangan menyombongkan diri. Memakai filosofi padi. Jadi
Intinya dari sandurinang adalah lesan nendur kepada Sang Yang Wenang. Lesan kita berdoa memuji-puji kepada Sang Yang Wenang, memasrahkan segala urusan kepada Sang Yang Wenang, memasrahkan baik buruk kehidupan, sukses gagal kepada Sang Yang Wenang, Allah yang Maha Kuasa. Maka para petani tembakau ketika dia mengalami kesuksesan, dia tetap sandurenang, dia tetap menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, petani tembakau saya sekarang sukses ya Allah. Kemudian dia sedekahkan, berbagi pada sama sebagai wujud syukur kepada Allah. Tapi ketika para petani tembakau tidak sukses, rugi besar, juga dia sandurenang mengucapkan syukur kepada Allah. Lisannya tetap sandurenang, lisannya tetap nandur kepada Sang Yang Wenang, memasrahkan kepada Sang Yang Wenang. Saya kali ini rugi ya Allah, tapi saya tidak berputus asa. Ini adalah kudrat, takdirmu bahwa hari ini saya rugi. Tapi saya tidak berputus asa. Siapa tahu tahun depan saya bisa untung ya Allah. Dia kembali gigih usaha. Apa tidak luar biasa filosofi sandurenang ini? Apakah sandurenang ini hanya dipakai? Filosofi ini hanya bisa digunakan oleh para petani tembakau? Tidak. Filosofi sandurenang ini bisa digunakan, bisa diaplikasikan oleh semua lini kehidupan. Saya seorang guru, seorang pendidik, maka saya harus sandurenang dengan tugas-tugas dan kewajiban saya sebagai guru. Saya harus memasrahkan kepada Sang Yang Wenang. Ini ketika sampai di sekolah ada permasalahan, ya pasrahkan kepada Sang Yang Wenang. Seorang pedagang juga sandurenang, lisannya tetap nandur kepada Sang Yang Wenang, pasrah kepada Sang Yang Wenang. Ketika dia rugi, ya Allah, saya memang takdir saya rugi hari ini, tapi saya tetap bersyukur padamu ya Allah. Ya ini mungkin sebagian takdirmu, takdir terbaikmu hari ini ya Allah, tapi saya esok akan kerja giat lagi. Demikian juga para petani, para nelayan. Pedagang, nelayan, petani, buruh tani, kuli bangunan, semua kerjaan, semua pekerjaan di sektor-sektor kehidupan hendaklah bisa sandurenang. Hendaklah agar lisannya tetap nandur kepada Sang Yang Wenang. Jadi filosofi ini ketika saya kaji, saya telah sangat-sangat luar biasa. Sehingga ketika setiap pekerjaan yang kita tekuni, setiap insan-insan manusia yang bekerja beraneka ragam, sudah sandurenang semua atas takdir baik buruknya, maka sifat rasa iri dengki pada tiap manusia akan hilang dengan sendirinya. Yang pedagang, dia tidak akan iri dengan petani tembakau karena dia sudah sandurenang. Petani tembakau tidak akan iri dengan mereka yang jadi kerja di bangunan. Yang kuli bangunan tidak akan iri dengan para abang becak, tidak akan iri dengan para sopir. Karena setiap manusia yang berbeda-beda pekerjaannya sudah sandurenang semua.
lisannya sudah nandur kepada Sang Yang Unang. Jadi sekali lagi, ketika kita telaah satu kata Sandurinang, maknanya sangat luar biasa. Baik ditelaah secara makna denotasinya maupun kita ditelaah secara konotasi atau makna kiasnya, makna yang tersirat. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Braja Kusuma dan Bapak guru saya, Bapak Abdul Rahim Jamali, karena lewat syair ini saya sebagai generasi muda diajarkan suatu filosofi kehidupan yang sangat luar biasa dan sangat sesuai dengan kaidah agama dan norma-norma yang ada di masyarakat. Yang terakhir, semoga kita semuanya, pemirsa channel Edukasi Anak Indonesia, bisa menelaah makna filosofis di balik lagu Sandurinang ini, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi insan yang Sandurinang, insan yang lisannya selalu nandur kepada Sang Yang Unang, insan yang bisa memberikan manfaat pada umat, pada sesama manusia. Demikian dulu kajian atau telaah saya atas lagu Sandurinang ini. Semoga bermanfaat buat para hadirin semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.